Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang modul fast charging by Ryujin. Tapi setelah intro yang satu ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe karena untuk membantu channel ini berkembang. Karena dari sekian banyak penonton di channel ini, kebanyakan hanya nonton saja tanpa membantu channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Nah, kembali ke pembahasan. Kali ini kita kembali berbicara tentang modul baik di Magis maupun di kernel SU, yaitu modul fast charging by Ryujin. Modul ini sebenarnya universal bagi pengguna HP dengan chipset Snapdragon ya. Gunaan dari modul ini sendiri adalah untuk meningkatkan kecepatan charging kita. Nah, di sini saya contohkan di HP Poco X3 Pro yang kebetulan juga menggunakan chipset Snapdragon ya. Dengan besaran watt yang dimiliki kepala chargingnya itu tertulis 33 watt, tapi di HP dibatasi hanya 30 watt. Nah, di sini kita akan coba menghilangkan baterai tersebut sehingga charging kita bisa di 33 watt. Nah, cara kerja dari modul ini sendiri adalah dengan menonaktifkan thermal system yang masih berkaitan dengan charging. Nah, jadi ketika kita charging, ada salah satu thermal yang bertugas untuk menjaga suhu kita agar tidak terlalu panas. Jadi ketika suhu kita telah mencapai batas, nah biasanya itu kecepatan charging kita akan menurun sehingga charge kita menjadi lama. Nah, dengan menggunakan modul ini kita akan menghilangkan batasan dari suhu thermal tersebut sehingga ketika kita sedang charging akan mendapatkan input yang maksimal sampai 100%. Ada dua modul yang kita perlukan untuk memaksimalkan kinerja dari modul ini, yakni yang pertama ya modul fast charging itu sendiri, kemudian yang kedua ada thermal killer. Nah, nanti untuk link saya beri di channel Telegram ya, kalian bisa join nanti di linknya di kolom deskripsi. Oke. Nah, cara penginstalan modul ini seperti biasanya ya, tinggal install biasa di kernel SU maupun di Magis Manager. Nah, setelah saya install modul ini, kita coba tes menggunakan aplikasi Ampere yang ada di Play Store, dan saya mendapatkan hasil yang menarik. Dari yang normalnya saya biasanya mendapatkan 1000 sampai 2000 mAh. Di sini saya setelah menggunakan modul ini dapat mencapai 4000 bahkan 5000 mAh sehingga charge kita menjadi lebih cepat. Nah, kalau dilihat dari angka ini mendapatkan peningkatan sehingga waktu charging kita akan menjadi lebih cepat. Saya mendapatkan modul ini di blognya Farhan Ramdan. Nah, di sana beliau mengatakan kalau menggunakan modul ini bisa mencapai kecepatan charging dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 45 menit saja. Dari yang normalnya Poco X3 Pro ini 1 jam lebih kalau nggak salah. Nah, dari kelebihannya tersebut tentunya ada kekurangan yang sudah kita bahas dari awal, yakni di suhu HP-nya. Karena ketika kita charging HP, suhunya tidak akan ada batasan sehingga akan sangat panas, melebihi saat kita charging normal tanpa menggunakan modul ini. Jadi disarankan jangan menggunakan HP ketika sedang charging, apalagi ketika sedang menggunakan modul yang satu ini. Nah, karena dengan install modul ini kita menghilangkan batasan charging, batasan suhu maksudnya. Nah, kita perlu mewaspadai overcharge. Nah, kalau overcharge kita bisa manfaatkan fitur dari FDE AI yang kita bahas kemarin, yaitu limit charging. Kita bisa set maksimal chargingnya bisa di 90 atau 95, yang penting jangan sampai 100 agar baterai kita tetap aman tidak overcharge ketika sudah mencapai 100%. Kira-kira seperti itu saja video pada kali ini. Bila kalian masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sebisa saya. Nanti kita akan belajar bersama di sana. Kita diskusi kecil di kolom komentar. Oke? Terima kasih.
like dan subscribe bila video ini bermanfaat, dan supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.